Indonesia pernah mengoperasikan pembom strategis Tupolev Tu-16 Beger buatan Uni Soviet pada era 1960-an. Uni Soviet setidaknya mengirim 26 unit Tu-16 Beger ke Indonesia kala itu. Tujuan Indonesia membeli Tu-16 Beger dari Uni Soviet untuk kampanye militer menendang Belanda dari Irian Barat. Pembelian Beger ini menjadi salah satu alasan Belanda hengkang dari Irian Barat, karena ditilik dari sisi teknologi saat itu, Tu-16 cuma bisa ditandingi oleh pembom milik Amerika Serikat, AS, Inggris dan Uni Soviet itu sendiri. Belanda tak punya senjata serupa sehingga bingung mau menangkis dengan apa serangan pembom strategis Indonesia. Dikutip dari Air Force Technology, tahun 1940 awal mula Tu-16 digagas. Baru pada April tahun 1952, program ini dikerjakan secara nyata oleh Moskow dengan terbangnya prototipe pertama. Tak perlu menunggu waktu lama, Soviet mengizinkan produksi massal Tu-16 pada Desember tahun 1952 yang dilakukan pabrik pesawat Voronezh. Nampak tergesa bagi Soviet lantaran AS sudah memiliki ratusan unit B-29 Superfortress hingga pembuatan B-52 Stratofortress juga sedang dilakukan saat itu. Soviet tak mau bila perang meletus nantinya ia cuma mengandalkan pembom Tu-40 lansiran Perang Dunia II. Sebagai pesawat pembom saat itu, Tu-16 bisa dibilang gesit walau berbadan bongsor. Ia mampu terbang di atas Mach 1 dengan membawa muatan bom nuklir. Muatan bom yang paling ditakuti musuh ialah AS-1 Cannel. Rudal anti kapal berdiameter sebesar MiG-15 ini juga diekspor ke Indonesia. Indonesia menasbihkan AS-1 Cannel untuk membabat kapal induk Belanda Karel Doorman. Ketika tahu disasar, Belanda buru-buru mengungsikan Karel Doorman ke Australia. Tak lucu bila flagshipnya tersebut karam ditenggelamkan Indonesia. Tu-16 Indonesia juga acap kali melakukan cywar berbahaya ke negara lain. Pernah satu waktu Tu-16 Indonesia terbang black flight di atas langit Australia. Kemudian ia pernah terbang di Sarawak, Malaysia dalam rangka Dwikora. Kala krisis Selat Sunda melawan Inggris juga Tu-16 ambil bagian. Ia terbang membayangi kapal induk HMS Victorious melewati Selat Lombok setelah sebelumnya memancing kemarahan Jakarta saat diam-diam melintasi Selat Sunda. Usai Dwikora reda, Tu-16 Indonesia tak lagi eksis. Akhirnya pada 1970 Indonesia memensiunkan semua Tu-16 dan otomatis skadron pembom strategis jarak jauh AURI nonaktif hingga kini. Tapi kini Indonesia nampaknya akan menghidupkan kembali kemampuan pembom strategis layaknya saat punya Tu-16. Dikutip dari kanal YouTube Airman TV di Spenau, pada tanggal 30 Maret tahun 2022, TNI AU akan menggantikan peran Tu-16 Beger dengan F-15 Eagle II. Walau F-15 Eagle II ialah heavy fighter, nyatanya ia bisa memangku peran pesawat pembom strategis Tu-16 Beger AURI di masa lalu. Jika nantinya TNI Angkatan Udara memiliki pesawat F-15IDN sebenarnya hal ini menghidupkan kembali nostalgia strategic bombing yang marak diaplikasikan di era Perang Dingin, ujar Pangkoopsau 3 Marsekal Muda Samsul Rizal. Bahkan pada tahun 1960-an kita pernah memiliki pesawat pembom strategis Tu-16. Tu-16 ternyata memiliki ukuran yang mirip dengan F-15IDN. Bahkan F-15IDN lebih berat 10.000 pon dari Tu-16 yang bahkan mampu membawa beban 4.300 pon lebih berat dibandingkan Tu-16. Maka ukuran Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, terkini maka sama dengan ukuran pesawat pembom strategis Tu-16. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi sehingga pesawat F-15IDN yang super besar bisa terbang dengan kecepatan 2.5 Mach sedangkan Tu-16 subsonik dan kemampuan manuver udara terbatas, ujarnya. Jika dilihat dari spesifikasi, memang F-15 Eagle II malah mengungguli kemampuan Tu-16 Beger. Dari payload, anti-ship missile range hingga speed Tu-16 kalah telak dari F-15 Eagle II. Tu-16 cuma menang di radius jelajah saja yang terpaut 2.100 km. Indonesia akan punya lagi pembom strategis dalam diri F-15 Eagle II meneruskan terah bomber dari Tu-16 Beger.
kasih.